Pemirsa, kita telah mengikuti debat Capres dari Hotel Grand Melia Jakarta dan kita akan membahas poin-poin penting yang menonjol dalam debat tadi bersama pendukung dari dua kubu peserta tim suksesnya. Saya perkenalkan pemirsa dari kubu Prabowo Hatta, sudah ada teman-teman pendukung kita di sini. Kita berikan tepuk tangan, mana teman-teman dari Prabowo Hatta? Tadi lebih semangat dibanding yang sekarang beneran siaran langsungnya. Ternyata provokatornya duduk di tengah ya. Oke, tapi provokator positif ya. Dan bagaimana dengan dukungan dari teman-teman dari Jokowi JK? Oke. Saya berharap pemirsa, Anda dan juga kedua kubu supporter jangan lupa minum air putih yang banyak karena acara kita baru mulai. Mudah-mudahan semangatnya sampai tengah malam nanti tetap seperti teriakannya tadi ya. Setuju ya? Oke. Baik. Dan pemirsa, bersama saya di studio telah hadir pula dua narasumber dari tim pemenangan Prabowo Hatta. Saya perkenalkan ada Fadel Muhammad. Pak Fadel, selamat malam. Malam. Apa kabar Pak? Baik. Tepuk tangan buat Pak Fadel. Ya. Dan juga dari tim pemenangan Jokowi JK ada Dolphy OFV. Pak Dolphy, apa kabar? Baik, selamat malam. Sukses buat Anda berdua. Dan di tengah-tengah kita juga sudah ada panelis yang nanti akan mempertajam, mengulas juga apa yang disampaikan oleh Capres dalam debat tadi. Yang pertama ada seorang ekonom yaitu Ari A. Perdana. Kita berikan tepuk tangan. Ya, dan juga telah hadir Mas Arief Budi Susilo, pemimpin redaksi Bisnis Indonesia. Mas Arief, apa kabar? Baik. Kalau dari wajah-wajahnya sih sebenarnya semua sudah punya calon yang akan dipilih ya. Tapi saya tidak akan menanyakan capres yang mana yang dipilih ya kan. Karena nantinya akan kita ulas lebih jauh lagi mulai dari kedua tim sukses kita. Saya ke Pak Fadel dulu yang pertama. Pak Fadel, debat kali ini luar biasa. Ada yang menarik dari penampilan kedua capres tadi. Yang mana yang Anda soroti, Pak? Saya kira ada beberapa hal. Paling tidak itu yang pertama sekali adalah Saudara Prabowo menunjukkan seorang leader. Seorang leader tidak sebagai seorang manajer. Baik dalam cara mengungkapkan jawaban-jawaban, membuat pertanyaan, maupun bereaksi. Dan reaksi spontan yang ditunjukkan ketika dia mengakui pendapat orang itu bagus dan benar, seperti Bang Don katakan tadi, dia spontan berdiri dan mengatakan selamat. Padahal ketika itu disampaikan oleh Itu beberapa, spontan atau bagian dari acting? saya kira itu spontan. Spontan dan juga aktingnya bagus gitu kan. Kita menghargai itu. Jangan hindari. Bagaimanapun ini adalah panggung politik ya. Ini panggung politik. Kita mesti berakting dengan bagus dan rasional sehingga orang melihat simpati buat kita. Ya. Oke. Itu dia. Bagaimana kalau dari Jokowi sendiri, Pak Dolphy? Iya, tadi itu menarik, memperlihatkan dua ekstrim yang berbeda. Dan menurut kami Jokowi sudah memperlihatkan seorang pemimpin. Pemimpin itu tidak hanya tahu, tetapi bisa menunjukkan jalannya dan bisa membuktikan bahwa jalan itu benar. Nah, Jokowi memperlihatkan tadi, mulai dari wawasan tentang pemahaman permasalahannya, menunjukkan solusinya, dan bukti-bukti apa keberhasilan yang bisa dilakukan oleh seorang Jokowi. Jadi kasih bukti nih, ceritanya bukan janji. Tidak hanya bukti, tapi janji juga kan ada. Emangnya yang selama ini berjanji siapa? Gimana? Emangnya yang selama ini banyak janji siapa? Ya sama-sama kampanye ini kan ajang berjanji. Iya kan? Kampanye itu adalah ajang berjanji. Iya, iya. Jadi wajar saja kalau kampanye itu berjanji. Karena memang ajang berjanji. Misalnya Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia nanti 7%. Itu kan janji. Iya, Karena iya. sampai sekarang pertumbuhan ekonomi kita nggak pernah mencapai 7%. Oke, bicara soal janji, itu semua diterjemahkan dalam visi. Belum dikasih kesempatan, sudah minta. Sabar sedikit dong. Ternyata penontonnya lebih heboh daripada nonton sepak bola ya. Oke, kita akan lihat pemirsa dan penonton yang ada di studio yang hebohnya luar biasa. Seperti 30 juta orang ada di studio kita sekarang ini. Bagaimana visi ekonomi kedua calon presiden itu? Saya ajak Anda untuk menyimak cuplikan pernyataan dari Prabowo Subianto dan Joko Widodo berikut ini. Bagi saya, ekonomi ditujukan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itulah ekonomi yang berdikari, ekonomi berdikari. Pembangunan ekonomi menurut kami ke depan yang pertama dilakukan adalah pembangunan manusianya terlebih dahulu. Lewat apa? Lewat pendidikan. Pendidikan yang seperti apa? Revolusi mental harus kita lakukan. Rencana kami, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, manakala kami menerima mandat dari rakyat Indonesia, ini sasaran kami. Kami ingin menutup kebocoran 1.000 triliun itu, kami ingin menghemat, kami ingin memangkas, dan kami ingin mengalihkan yang 1.000 triliun bocor, kita alirkan untuk membangun ekonomi kerakyatan. Ekonomi untuk rakyat Indonesia, bukan rakyat untuk ekonomi. Kita ingin sekarang mengalirkan dana bukan dari desa ke kota, ke ibu kota, tapi dibalik dari ibu kota turun ke desa. Ya, pemirsa, apa yang membedakan antara debat calon presiden yang berlangsung di Grand Melia tadi dengan di Grand Studio? Berita Satu sama-sama grand, bedanya lebih heboh yang di sini karena di sini mau tepuk tangan kapan saja tidak dilarang. Ya, silakan bertepuk tangan. Saya akan minta pendapat atau catatan dari Mas Ari yang pertama, silakan. Di segmen pembuka ini, sebenarnya kalau kita lihat kedua capres itu punya sebenarnya tidak jauh beda ya. Masing-masing bicara soal ekonomi itu untuk rakyat, pembangunan untuk rakyat. Tapi di pembukaan ini masing-masing capres memberikan positioning masing-masing yang menunjukkan di mana kami berbeda. Dan perbedaan di pembukaan ini adalah narasi. Pak Prabowo mulai dari narasi ini ada challenge, ini ada tantangan bangsa kita, kebocoran anggaran, kebocoran sumber daya. Pak Jokowi memulai dengan narasi human interest. Ada saya ketemu dengan petani, saya ketemu dengan guru. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa saya adalah orang yang akan bekerja melayani manusia, melayani orang. Pak Prabowo menunjukkan bahwa ini ada masalah yang bisa kita hadapi sama-sama. Oke, Mas Arief. Ya, di segmen pertama ini saya kira apa yang hendak dituju oleh dua capres ini sama. Intinya adalah politik ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dengan caranya masing-masing. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh dua capres ini caranya berbeda. Pak Prabowo mengatakan akan dimulai dengan menyentuh aspek yang berkaitan dari mana sumber pendanaan ini, yaitu dengan cara menutup kebocoran. Pak Jokowi memulai dengan cara meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya, jadi produktivitas, mentalitas, dan lain-lain. Hanya kemudian pertanyaan berikutnya adalah, what if? Apabila itu tidak bisa dilakukan, lalu dengan cara apa alternatifnya? Ini yang belum disentuh oleh keduanya. Oke, tapi kalau bicara bagus sama bagus nggak? Cuma caranya berbeda? Saya kira tujuannya sama-sama bagus. Tetapi debate kita adalah, apakah cara Pak Prabowo lebih bagus, apakah cara Pak Jokowi lebih bagus? Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kebocoran 1.000 triliun itu benar-benar ada, dan bagaimana merevolusi mental kita ini bisa dilakukan dengan cara lebih efektif? Saya kira ini. Bahasanya aja udah bahasa koalisi nih. Oke, kita akan perdalam di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.